Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang nonton ini? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, serta ekonomi agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, nah kali ini aku akan kembali ngebahas bahasa yang ada di Indonesia tentunya. Atau bahasa asli dari suku Indonesia, suku asli yang ada di Indonesia. Kali ini kembali kita akan bahas bahasa dari suku Alas, bahasa Alas, ini bagian ketiga. Nah, aku pengen ngebahas bahasa Alas lagi karena kemarin beberapa hari yang lalu videoku terkait bahasa Alas bagian pertama dan bagian kedua mendapat banyak respon yang alhamdulillah positif. Bahkan dari masyarakat suku Alasnya sendiri gitu. Jadi lumayan seneng karena masyarakat suku Alas akhirnya terwakili. Ada banyak orang yang alhamdulillah mengetahui ada bahasa-bahasa Alas, kata-kata dalam bahasa Alas yang ada dalam PBI. Tapi ada beberapa juga yang mempertanyakan, kayak katanya ada beberapa kata yang saya sampaikan mereka tidak pernah dengar atau tidak pernah tahu. Oke, jadi beberapa kata-kata itu kemudian saya cari karena dapat komen itu, kemudian saya cari. Ternyata itu memang benar bahasa Alas dan ada di KBBI serta ada di Kamus Bahasa Alas Indonesia terbitan tahun 1985 gitu. Makanya mungkin teman-teman yang komen, mungkin anak-anak muda mungkin belum pernah mendengar kata-kata itu karena mungkin sudah jarang digunakan atau memang sudah jarang lah ya mereka dengar, hampir mereka tidak pernah dengar gitu. Tapi sebenarnya itu ada dan saya juga hanya mengutip kata-katanya apa yang ada di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan KBBI yang saya gunakan adalah KBBI aplikasi yang resmi dari kemendikbud.go.id gitu. Jadi dia diperbarui pada tahun 2006 sampai 2015 gitu. Jadi ya sekalian belajar juga, saya belajar, kalian belajar. Nah, buat yang baru nonton juga, sekali lagi saya informasikan bahwa bahasa Alas adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara gitu. Nah, ada fakta menarik juga nih ternyata dari Wikipedia. Bahasa Alas atau bahasa Alas Kluet ya kalau di Wikipedia. Bahasa Alas itu dari Aceh Tenggara, masyarakat suku Alas. Bahasa Kluet itu bahasa yang dipertuturkan oleh masyarakat suku Kluet di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Provinsi Aceh. Nah, pada tahun 2000 jumlah penutur bahasa ini mencapai 195.000 jiwa. Ini yang terdata ya di kemendikbud.go.id. Sementara itu, dari Wikipedia tidak diketahui pasti apakah bahasa ini merupakan bahasa tunggal atau bukan gitu, karena banyak kemiripan kosakata dengan bahasa Karo. Nah gitu, jadi dari Sumatera Utara juga mereka memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Karo. Jadi bahasa Alas Kluet ini memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Karo, sehingga katanya hingga umumnya masyarakat suku Alas, suku Kluet, dan suku Karo tidak begitu sulit untuk bisa saling mengerti dalam percakapan bahasa-bahasa mereka gitu. Wah keren. Jadi Aceh dan Sumatera Utara kan memang dekat ya. Jadi mungkin bahasa bahasa suku Alas yang ada di Aceh Tenggara, kemudian bahasa suku Kluet, bahasa Kluet yang ada di Aceh Selatan, dia dekat dengan Karo gitu, dari Sumatera Utara. Fakta menarik juga untuk kita semua. Oke, kita akan kembali ngebahas bahasa suku Alas, bahasa Alas dari Aceh Tenggara yang ada di dalam KBBI bagian ketiga. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Untuk bagian ketiga yang pertama ini, bahasa Alas yang ada dalam KBBI ada kata yang disebut dengan gelet. Nah, gelet ini dalam KBBI artinya adalah garis melingkar pada benda bulat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bola kan ada tuh garis melingkarnya tuh. Nah, itu mungkin pada masyarakat suku Alas disebut dengan gelet. Garis melingkar pada benda bulat. Semoga bermanfaat. Kemudian bahasa Alas selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan geweng. Nah, geweng ini artinya adalah melempar dengan memutarkan badan gitu. Jadi kalau misalnya lempar lembing gitu kan, nah, gitu. Dalam bahasa Alas yang dipertuturkan oleh masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara itu disebut dengan geweng
Geweng artinya dalam KBBI melempar dengan memutarkan badan. Semoga bermanfaat. Nah, bahasa alas selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan indung jabu. Nah, indung jabu ini dalam KBBI artinya adalah keluarga inti dalam masyarakat suku Alas gitu. Jadi kalau kita nanti suatu hari punya rezeki main-main ke Aceh Tenggara terus ketemu sama masyarakat suku Alas, kemudian mereka punya keluarga inti. Nah, keluarga intinya itu dalam suku Alas disebut dengan indung jabu. Keluarga inti dalam masyarakat suku Alas. Semoga bermanfaat. Bahasa alas selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan jujul. Nah, gitu. Jujul ini dalam bahasa alas artinya adalah mendorong ke atas gitu. Jadi menaikkan ke atas, mendorong ke atas dalam bahasa alasnya disebut dengan jujul. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa alas ada yang disebut dengan kabung. Kabung ini dalam KBBI punya banyak arti, tapi kita bahas yang arti dari masyarakat suku Alasnya aja ya. Oke, kabung dalam bahasa alas artinya adalah pekerjaan pertama yang dilakukan dalam bersawah gitu. Jadi kalau nanti kita main-main ke Aceh Tenggara terus ngelihat sawah, terus ada orang yang melakukan pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama tuh kayak apa ya? Menanam mungkin ya. Menanam di sawahnya itu pekerjaan pertama disebut dengan kabung. Kabung artinya pekerjaan pertama yang dilakukan dalam bersawah oleh masyarakat suku Alas. Semoga bermanfaat. Kata selanjutnya yang ada dalam KBBI dari suku Alas, dari bahasa Alas adalah kambam. Nah, kambam dalam bahasa Alas artinya adalah mengurung dalam waktu yang lama. Oh, ini tentang binatang ternak tapi. Jadi kalau misalnya kita main-main ke Aceh Tenggara, terus ada hewan ternak dikurung dalam jangka waktu yang lama, itu istilahnya disebut dengan kambam. Gitu. Semoga kita punya rezeki untuk main-main ke Aceh Tenggara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Alas yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan kandu. Nah, kandu ini adalah panggilan sopan bagi orang tua. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita punya rezeki terus main-main ke Aceh Tenggara, ketemu masyarakat suku Alas, terus ketemu dia orang yang lebih tua dari kita atau orang tua, kita panggilnya dengan kandu gitu. Jadi orang merasa, waduh, kamu kok mengerti bahasa Alas? Iya, soalnya saya udah nonton official Ricky Dira. Promosi. Iya, itu jadi. Bahasa Alas kandu artinya adalah panggilan sopan bagi orang tua. Semoga bermanfaat. Kata dalam bahasa Alas selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan keben. Nah, ini. Keben dalam KBBI artinya adalah lumbung padi yang terbuat dari kulit kayu gitu. Jadi nanti kalau kita ketemu suku Alas, masyarakat suku Alas, terus kita ngelihat ada lumbung padinya, tempat menaruh padi yang terbuat dari kulit kayu. Nah, itu mereka nyebutnya dengan keben. Kita juga bilang, "Ini kebennya keren." Nah, gitu. Loh, kamu kok tahu ini keben? Ya, iya saya sudah nonton official Ricky Dira lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Keben, lumbung padi yang terbuat dari kulit kayu dalam bahasa Alas. Kata dalam bahasa Alas selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan kele. Kele artinya adalah panggilan sopan mertua kepada menantu laki-laki. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian memang berjodoh sama masyarakat suku Alas, terus kalian punya orang tua, nah orang tua kalian itu manggil menantu laki-lakinya dengan sebutan dengan kele. Itu panggilan sopan mertua kepada menantu laki-laki dari suku Alas. Wow, menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih KBBI, terima kasih suku Alas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya kata dalam bahasa Alas yang ada di dalam KBBI adalah kikas. Kikas ini artinya adalah bekas yang masih tersisa. Nah, ini mungkin tentang luka ya. Jadi kalau misalnya kita kegores jatuh, ada bekas luka yang masih tersisa. Dalam bahasa Alas itu disebut dengan kikas. Itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari suku Alas adalah kudun. Nah, ini dia.
Kudun dalam KBBI artinya adalah periuk untuk menanak nasi. Nah, gitu. Jadi kalau di suku Alas sana, periuk untuk menanak nasi itu disebut dengan kudun di Aceh Tenggara sana ya. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kudun, periuk untuk menanak nasi. Nah, kata selanjutnya yang berasal dari suku Alas yang ada di dalam KBBI adalah kusu. Kusu ini punya banyak arti juga, dari bahasa arkais, terus ada nounnya juga. Tapi kita bahas dari suku Alasnya aja ya. Nah, dari bahasa Alasnya aja. Kusu dalam bahasa Alas artinya adalah bapak dari nenek. Bapak dari nenek. Kita berarti apa ya? Uyut. Kakek uyut ya, kakek uyut bapak dari nenek kita gitu. Disebut dengan kusu dalam suku Alas. Bapak dari nenek. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama masyarakat suku Alas juga yang sudah komen di video saya sebelumnya di bahasa Alas bagian 1 dan bagian 2. Terima kasih apresiasinya, dan saya haturkan rasa hormat saya untuk kalian semua. Tujuan saya adalah untuk belajar bahasa-bahasa yang ada di seluruh suku-suku yang ada di Indonesia, bahasa-bahasa yang berasal dari suku yang ada di Indonesia, yang berasal dari yang sudah dirangkum di dalam KBBI gitu. Tidak ada maksud lain, hanya ingin memperkenalkan sekalian belajar bahwa saya akhirnya tahu juga ada suku ini, ada suku ini, ada suku ini juga gitu. Dan semoga apa yang saya pelajari bisa sama-sama bermanfaat untuk yang nonton atau untuk yang berlangganan atau subscribe channel saya. Jika kalian juga merasa ingin mengetahui atau ingin belajar atau ingin memahami atau ingin mengenal banyak bahasa Indonesia yang berasal dari suku-suku di Indonesia, bisa belajar sendiri. Ya iya, bisa download KBBI-nya nggak masalah. Tapi bisa juga nonton video saya jika kalian ingin menonton yang secara visual gitu. Karena kita adalah makhluk visual, jadi kita lebih senang menonton orang-orang yang memberikan informasi kayaknya. Semoga sih. Gitu. Sembari saya juga belajar, sembari saya memberikan informasi kepada kalian semua. Asalnya adalah dari KBBI, referensi saya adalah KBBI. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya memohon maaf. Tidak ada maksud untuk membuat salah atau lain sebagainya. Tujuan saya sekali lagi hanya untuk belajar bahasa-bahasa yang berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Sambil saya belajar, saya ingin juga men-share-nya juga. Jadi saya sifatnya hanya membacakan kembali apa yang ada di dalam KBBI. Jika kalian juga mau belajar, silakan bisa download KBBI-nya yang warna biru gitu, yang resmi dari kemedikbud.go.id, dan juga bisa saksikan ya, di channel official Rifki Dira konten-konten saya selanjutnya. Jika kalian merasa bahwa video saya dan channel saya bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi yang berguna bagi kalian, bisa kalian klik tombol berlangganan atau subscribe-nya, nyalakan lonceng untuk update-update terbaru, serta berikan like dan komen-komentar yang membangun gitu, agar channel saya dan konten-konten saya bisa terus berkembang dan maju. Akhir kata, jaga kesehatan. Semoga kita terus diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, serta kehidupan, agar kita terus berpikir, bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang tidak stabil ini. Salam stabil dari saya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.